Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pada segenap bendahara BOS dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kali ini Sobat Admin mencoba untuk membaca juknis BOS Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6065 tahun 2021 berkaitan dengan pajak PPh pasal 21 dan nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Yuk kita ikuti bersama bedah juknis BOS berkaitan dengan pajak kali ini. Yang pertama, apa itu PPh pasal 21? Seperti yang bisa kita baca di juknis BOS yang terbaru, PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal nomor 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan baik berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Siapa pemotong PPh pasal 21? Disebutkan dalam juknis. Yang pertama, pemotong PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, sesuai definisi di atas, pemotong PPh pasal 21 untuk dana BOS adalah bendaharawan BOS madrasah negeri dan swasta. Subjek PPh pasal 21. Siapakah subjek PPh pasal 21? Subjeknya atau orangnya adalah A. Pegawai atau B. Bukan pegawai. Apa itu subjek? Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan. Yang B, poin B ini, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Poin 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Poin 3. Olahragawan. Poin 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Kemudian subjek PPh selanjutnya yaitu pengarang, peneliti, dan penerjemah. Poin 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknis, komputer sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepegawaian. 7. Agen iklan. 8. Pengawas atau pengelola proyek. 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 10. Petugas penjajah barang, dagangan. Kemudian nomor 10, petugas dinas luar asuransi. Nomor 11, distributor perusahaan multilevel marketing. Dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian subjek pajak selanjutnya adalah peserta. Jika tadi adalah pegawai, sekarang adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Antara lain, 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang. Antara lain, perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Nomor 2, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Nomor 3,
peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Nomor 4, peserta pendidikan dan pelatihan. Nomor 5, peserta kegiatan lainnya. Kemudian nomor 6, ini termasuk dalam ketentuan dasar. Nomor 6, dasar pengenaan dan pemotongan pajak PPh pasal 21. Perlu diperhatikan bahwa dalam istilah pajak PPh 21, kita menggunakan istilah pemotongan. Berbeda dengan PPN, jika PPN adalah pemungutan atau terima. Yang A, penerima penghasilan kena pajak dalam kurung gaji bruto dikurangi PTKP antara lain pegawai tetap, 2 pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp4.500.000. B, bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Poin C, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Poin D, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam per 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Poin E, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud di atas. Ketentuan dasar selanjutnya. Final bukan pegawai. Pengenaan pajak yang pertama bukan pegawai berkesinambungan dikurangi PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan kali tarif pajak. Yang kedua, bukan pegawai berkesinambungan tidak dikurangi PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% kali penghasilan bruto dikali tarif pajak. Yang ketiga, bukan pegawai tidak berkesinambungan dihitung tidak kumulatif dengan rumus 50% kali penghasilan bruto kali tarif pajak. Final peserta panitia. Ya, pajak pengenaan bagi PPh 21 bagi peserta atau panitia kegiatan adalah honor kali 5%. Ini rumusnya. Kemudian nomor 11, skema PPh 21 untuk PTK non-ASN. Honor rutin bulanan dikenakan PPh 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan yaitu Rp 4.500.000 kali tarif pajak. Honor ini bisa dikenakan pajak jika mencapai 4.500.000. Kemudian B, honor tambahan sebagai bendahara BOS, pelatih ekstrakurikuler, dan lain-lain dikenakan PPh final sama dengan penghasilan bruto kali 5%. Kemudian C, honor tambahan sebagai panitia kegiatan dikenakan PPh final sama dengan penghasilan bruto kali 5%. Ya. Perhatikan, kita masuk kepada contoh-contoh. Pajak penghasilan, ini adalah tarif finalnya. PNS golongan 1 dan 2 0%, golongan 3 5%, pejabat negara PNS golongan 4 adalah 15%. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memotong atau memungut pajak, kita harus mengerti yang pertama PNS, non-PNS, pegawai tetap, bukan pegawai tetap. Kemudian nanti ada lagi ketentuan lainnya. Yang pertama kita ke pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Perhatikan, sekali lagi pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Artinya,
kegiatan yang dilakukan yaitu secara berkesinambungan atau terus-menerus. Dan dia termasuk pegawai tetap. Maka bagaimana pengenaan PPh 21-nya? Ya, contoh kasus. Yang pertama, MTS ABC membayarkan honor rutin setiap bulan kepada seorang guru namanya Andi dengan status tidak kawin atau nol. Ini adalah honor guru GB PNS, bukan PNS. Dengan honor Rp 1.500.000 per bulan. Bagaimana PPh pasal 21-nya? Jawab. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk status TK sama 0 adalah 4.500.000 per bulan. Artinya, apabila kita pahami dan cermati honor rutin Wiyata Bakti atau GBPNS yang sering kita bayarkan, bisa dikenakan pajak apabila per bulan sudah mencapai satu orang 4.500.000. Namun secara umum tentunya masih sangat jarang madrasah yang membayar GBPNS-nya per orang 4.500.000. Maka atas kasus di atas, MTS ABC tidak memotong PPh pasal 21. Ya, kata kuncinya adalah 1 bulan 4.500.000 bagi pegawai tetap. Contohnya pembayaran honor rutin GBPNS. Ketentuan dasar yang kedua yaitu pegawai tidak tetap. Apa itu pegawai tidak tetap? Adalah tenaga kerja lepas atau pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Berbeda dengan pegawai tetap adalah pegawai yang selalu tetap bekerja secara terus-menerus, namun pegawai tidak tetap ini adalah bekerja hanya dalam waktu tertentu. Ya, contohnya apa? Contoh kasusnya, MTS ABC menggunakan jasa tukang untuk pemeliharaan gedung. Ya, berarti kita di RKAM pemeliharaan gedung, pembayaran honor tukang. Dengan upah harian per hari dibayar Rp 100.000 selama 2 hari. Dari kasus ini, pertanyaannya, berapa PPh pasal 21-nya? Jawabannya adalah batasan upah per hari yang kena pajak untuk pegawai tidak tetap seorang tukang bangunan adalah Rp450.000. Maka yang perlu kita garis bawahi, untuk pengenaan pajak bagi para tukang adalah Rp450.000 per hari. Itu baru dikenakan pajak. Namun di sini baru 100.000, maka tidak memotong PPh pasal 21. Kira-kira jelas Ibu Bapak? Baik. Jika sudah jelas, kita lanjut ke subjek pajak selanjutnya. Yang ketiga adalah istilah bukan pegawai. Jika tadi yang pertama adalah pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga adalah bukan pegawai. Apa itu bukan pegawai? Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Tentunya, bukan pegawai ini bekerja hanya dalam waktu tertentu saja, bukan berkesinambungan. Ya, ini contoh kasusnya untuk PPh 21 bagi bukan pegawai.
MTS ABC mengundang narasumber untuk kegiatan workshop membayar honor kepada narasumber sebesar Rp 500.000. Yang perlu Ibu Bapak ketahui, diperhatikan narasumber ini PNS atau bukan PNS. Jika kita amati, di sini tidak tercantum PNS, maka pegawai ini adalah bukan PNS. Lalu, bagaimana PW pasal 21-nya? Jawabannya adalah narasumber atau pembicara termasuk, bukan pegawai. Maka cara menghitungnya, PPh pasal 21 sama dengan 50% kali Rp 500.000 dikali 5%. PPh-nya berapa? PPh-nya adalah Rp12.500. Kata kuncinya adalah 1. PPh ini dikenakan bagi satu narasumber GBPNS, kemudian kegiatan ini tidak berkesinambungan, artinya hanya insidental, artinya hanya untuk satu kegiatan. Maka rumusnya adalah 50% kali penghasilan atau honor yang diterima kali 5%. Kemudian, contoh bukan pegawai yang dimaksud PNS golongan 3. Contohnya, MTS ABC mengundang narasumber seorang PNS golongan 3 untuk kegiatan workshop membayar honor kepada narasumber sebesar Rp500. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah seorang pegawai PNS. Berapa PPh pasal 21-nya? Jawab, narasumber PNS dipotong PPh pasal 21 final, golongan 3 tarifnya 5%. Perbedaannya, jika tadi bukan pegawai, seorang narasumber adalah non-PNS, ada rumus 50% kali 500 kali 5%. Jika PNS langsung 5% kali Rp500.000. Maka 2 kali lipat lebih besar pajaknya dari guru atau pegawai bukan pegawai non-PNS, Rp25.000. Selanjutnya, peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Perhatikan, peserta kegiatan ini tentunya ada yang PNS dan non-PNS. Lalu bagaimana PPh-nya? Contoh, MTS ABC mengadakan kegiatan dan membayarkan honor uang rapat kepada Ani sebesar Rp100.000. Berapa PPh pasal 21-nya? Peserta kegiatan dipotong PPh pasal 21 dengan dasar penghasilan bruto, maka cara menghitungnya adalah 5% kali Rp 100.000. Contoh 2, MTS ABC mengadakan perlombaan dan memberikan hadiah juara 1 kepada Ani. Berarti ini adalah pajak hadiah. Berapa PPh-nya? Pemenang perlombaan termasuk peserta kegiatan, maka dipotong PPh pasal 21 dengan dasar penghasilan 5% kali jumlah penghasilan. Berarti PPh pasal 21-nya adalah 5% kali Rp 1 juta sama dengan Rp50 juta. Kemudian, kode isian DJP online ketika kita bayar pajak. Kode akun pajaknya adalah 411121 strip 100. Keterangannya, pemotongan PPh pasal 21 non-final atas gaji, honor rutin, honor peserta kegiatan, honorarium narasumber. Kemudian, 411121 strip 402
Ini pemotongan biaya pasal 21 final atas honorarium imbalan lain yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI Polri, dan pensiunannya. Sumber video saya kali ini adalah bab 7 perpajakan halaman 54 sampai dengan 60 Juknis Bos nomor 6065 tahun 2021. Kemudian yang kedua sumbernya adalah Bintek Rumah Daun tanggal 25 Februari 2020 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian daftar referensinya, ini yang saya kopas dari Juknis Bos. Link sumbernya bisa dibaca Ibu Bapak. Kewajiban perpajakan bendahara dana Bos, buku bendahara mahir pajak edisi 2016, kemudian HTTP pajak dan sumber lain yang relevan. Oke Ibu Bapak, demikian sekilas tentang PPh pasal 21. Dan tentunya apabila banyak kesalahan dan kekeliruan, saya sedang belajar untuk mempelajari Juknis Bos 2022. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.